Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan memberikan tutorial mengenai penggunaan aplikasi Desmos dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Zidan Fadlullah Akbar. Yang kedua, Novita Andara Naryaswari. Yang ketiga, Della Fatimah Zahra. Yang keempat, Le Syafaatul Jannah. Dan yang kelima, Fatah Rizkiyah. Melalui video ini, kami akan menjelaskan apa itu Desmos, sejarah singkat Desmos, kekurangan dan kelebihan Desmos, serta menjelaskan langkah-langkah dasar penggunaan Desmos, mulai dari membuka aplikasi, memasukkan persamaan, hingga menampilkan grafik dan menganalisis hasilnya. Baiklah teman-teman semua, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya nih, apakah kalian sudah mengetahui apa itu Desmos Geometri? Jadi, Desmos Geometri adalah ruang kerja interaktif berbasis web gratis yang memungkinkan pengguna membuat, memvisualisasikan, dan menjelajahi konstruksi geometri secara dinamis seperti titik, garis, poligon, dan lingkaran dengan fitur untuk pengukuran, transformasi seperti rotasi, refleksi, translasi, dan simulasi yang sangat berguna untuk pengajaran dan pembelajaran matematika di era digital. Selanjutnya, ada History of Desmos. Sejarah singkat Desmos 2011, Desmos diluncurkan oleh Eli Luberov sebagai platform kalkulator grafik berbasis web. Nah, di 2012 hingga 2015 mulai digunakan secara luas di sekolah-sekolah Amerika Serikat dan dunia. Lalu, 2016 Desmos Classroom Activity lahir, memungkinkan guru membuat aktivitas pembelajaran interaktif. Selanjutnya, 2018 hingga 2023, Desmos banyak bekerja sama dengan platform pendidikan seperti Khan Academy dan banyak kurikulum matematika sekolah. Nah, untuk yang sekarang, Desmos menjadi salah satu aplikasi grafik matematika paling populer di dunia, digunakan oleh siswa, guru, dan dosen. Nah, Desmos sendiri mempunyai beberapa kelebihan. Di antara kelebihan Desmos yaitu mudah digunakan, user-friendly, di mana tampilannya sederhana dan intuitif, cocok untuk pemula hingga tingkat lanjut, dan cukup ketik persamaan, grafik langsung muncul. Yang kedua, gratis dan bisa diakses di mana saja, tidak perlu instalisasi yang rumit, cukup buka di browser. Menggunakan akun gratis pun sudah sangat lengkap fiturnya. Yang ketiga, grafik interaktif dan dinamis grafik berubah secara real time saat persamaan diubah. Bisa menambahkan slider untuk melihat perubahan parameter. Cocok untuk menjelaskan konsep fungsi, transformasi, trigonometri, dan lain-lain. Yang keempat, mendukung berbagai jenis grafik fungsi linear, kuadrat, eksponensial, logaritma, trigonometri, hingga pola. Dapat memplot titik, vektor, tabel data, dan statistik sederhana. Yang kelima, membantu pembelajaran matematika. Banyak aktivitas pembelajaran interaktif melalui Desmos Classroom. Guru bisa membuat tugas, kuis, dan aktivitas visual yang menarik. Yang keenam, adanya fitur ekspresi matematis lengkap, sehingga mendukung input simbol matematika yang dapat digunakan untuk membuat animasi, grafik 3 dimensi sederhana, dan manipulasi geometri. Dan masih banyak kelebihan Desmos yang lain. Sementara kekurangannya, Desmos memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan ketika digunakan sebagai alat bantu pembelajaran ataupun analisis matematika. Platform ini membutuhkan koneksi internet sehingga pengguna tidak bisa mengaksesnya secara penuh ketika offline. Selain itu, Desmos tidak dilengkapi fitur aljabar simbolik atau CAS yang lengkap sehingga tidak mampu menyelesaikan integral rumit, faktorisasi tingkat lanjut, atau manipulasi aljabar kompleks. Fitur ekspor grafik juga masih terbatas, biasanya hanya menghasilkan PNG sehingga kurang ideal untuk kebutuhan publikasi profesional yang memerlukan kualitas gambar tinggi seperti SVG. Di sisi lain, Desmos belum mendukung pemrograman matematis lanjutan
analisis statistik kompleks, ataupun operasi aljabar linear seperti inverse matrix dan determinan. Visualisasi 3D yang tersedia pun sangat terbatas jika dibandingkan dengan software lain seperti GeoGebra, sehingga kurang cocok untuk materi kalkulus multivariabel. Beberapa fungsi atau grafik parametrik yang terlalu kompleks juga dapat gagal divisualisasikan karena batas komputasi pada sistem. Meskipun unggul dalam visualisasi dasar, keterbatasan ini membuat Desmos tidak selalu menjadi pilihan utama untuk kebutuhan matematika tingkat lanjut. Nah, menariknya nih, kita bisa membuat tulisan iWorld di Desmos. Syaratnya, kalian harus menonton video tutorial dari kami sampai selesai. Halo semuanya, saya di sini akan menunjukkan bagaimana kalian bisa membuka Desmos Geometry di browser kalian masing-masing. Jadi yang pertama, kalian buka aja browser kalian masing-masing, terus ketik Desmos Geometry, terus kalian klik enter. Wah, oke, tadi maaf ada kesalahan teknis, kalian pencet aja itu yang paling atas. Tampilan pertamanya akan seperti ini. Nah, tampilannya kan akan seperti ini. Nah, di sini tuh ada beberapa fitur-fitur. Oke, yang pertama ini ada tanda select. Nah, tanda select ini ada juga, itu ada titik, kemudian ada garis, kemudian ada lingkaran, kemudian ada sudut, dan juga ada poligon. Oke, kemudian di bagian ini tuh ada geometry toolbar. Nah, geometry toolbar itu adalah menu di bagian atas yang berisi semua alat konstruksi yang tersedia. Nah, jadi semua alat konstruksi itu tersedia di menu geometry toolbar ini. Seperti tadi ada titik, kemudian berbagai jenis garis, lingkaran, sudut, dan juga poligon. Itu termasuk dari geometry toolbar. Kemudian di bagian kiri atas itu ada tanda plus. Nah, itu ada expressions, kemudian ada note, kemudian ada tabel, terus kemudian ada folder, dan juga ada image atau album foto. Lalu di bagian bawah kiri itu kita klik. Nah, itu ada namanya expression list. Nah, expression list itu panel di sisi kiri layar tempat kita untuk memasukkan ekspresi dan fungsi. Nah, itu semacam kalkulator begitu. Kemudian di situ ada juga tanda save. Kemudian ada juga poligon. Nah, poligon ini caranya kita klik titik sampai membentuk suatu bangun yang kita inginkan. Kemudian kita klik tanda select untuk agar bisa poligonnya itu berpindah-pindah tempat. Kemudian untuk tanda hit ini untuk gambarnya itu warnanya agak pudar gitu ya teman-teman. Lalu kita klik tanda panah ini dan klik tanda label itu agar kita memunculkan angka atau huruf untuk menamai poligon tersebut. Nah, kita tuh di situ ada huruf A, huruf B, dan huruf C untuk menamainya. Nah, untuk membuat sudutnya sendiri itu kita menggunakan pensil itu ya teman-teman. Nah, caranya itu pause, kemudian klik titik, dihubungkan ke titik selanjutnya dan titik. Baik, saya di sini akan mengenalkan fitur-fitur Desmos yang lain selain dari geometri Desmos. Di antaranya yaitu kalkulator grafik, kalkulator ilmiah, kalkulator 4 fungsi, latihan tes,
kalkulator matriks, sarana geometri, dan kalkulator 3D. Saya akan menjelaskan kalkulator grafik, yaitu fitur paling populer untuk menggambar grafik berbagai fungsi, diantaranya 1. Grafik linear, kuadrat, trigonometri, eksponen, dan logaritma. Yang kedua, membuat slider untuk mengubah parameter. Yang ketiga, menemukan titik potong maksimum, minimum, dan gradien. Yang keempat, visualisasi transformasi grafik. Saya akan membuat satu contoh persamaan untuk dijadikan grafik, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Jadilah grafik seperti ini. Selanjutnya, kalkulator ilmiah. Fitur ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya 1. Menghitung ekspresi matematika yang kompleks. 2. Digunakan untuk perhitungan cepat. 3. Cocok untuk ujian atau latihan yang memerlukan kalkulasi numerik. Contohnya, saya akan menghitung akar dari 225. Di sini sudah terjawab otomatis ya teman-teman. Selanjutnya, kalkulator 4 fungsi. Kalkulator ini memiliki 4 fungsi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Teman-teman sudah familiar ya dengan kalkulator ini karena kita juga sering menggunakannya. Contohnya 26 dikali 3, dan ini hasilnya 78. Selanjutnya, kalkulator matriks. Kalkulator matriks memiliki beberapa fungsi. 1. Dapat menghitung determinan matriks. 2. Mencari inverse matriks. 3. Operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. 4. Perkalian matriks. 5. Transpose matriks. 6. Menyelesaikan sistem persamaan linear. 7. Mendukung matriks berukuran besar. Saya di sini akan mencontohkan menghitung matriks. Ya, ini bisa disesuaikan barisnya 3 dan kolomnya 3. Saya di sini akan mengubahnya menjadi matriks A inverse, dan di sini langsung muncul hasilnya secara otomatis. Berikutnya kita lanjut ke geometry tools atau sarana geometri. Karena tadi sudah dijelaskan di depan, jadi kita langsung aja lanjut ke kalkulator 3D. Kalkulator 3D memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Membuat grafik fungsi 3D. Yang kedua, membantu memahami materi ruang seperti fungsi dua variabel, vektor, transformasi 3D. Dan yang ketiga, visualisasi 3D membuat konsep lebih nyata dan interaktif. Contohnya, saya akan membuat permukaan, yaitu Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, menghasilkan bentuk permukaan mangkuk. Ini membuktikan bahwa visualisasi 3D membuat konsep lebih nyata dan interaktif. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami mengenai penggunaan aplikasi Desmos dalam memvisualisasikan konsep-konsep matematika. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman semua memahami cara menggunakan Desmos dengan lebih mudah dan efektif. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Pergi ke taman melihat melati, haramnya semerbak terasa nyata. Sekian pembahasan dari kami tadi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.